Bunda dan Bapak Ibu Guru, jumpa lagi dengan saya Bonda Harnes dari kelas 5 SDK Kudus Samarinda. Hari ini aku akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Nah, tapi sebelum itu, mari kita mengucapkan Spirit SDK Hati Kudus bersama-sama dulu yuk, biar lebih semangat. Spirit SDK Hati Kudus, jujur, on time, dan bersih. Tingkatkan semangatmu, raih prestasimu. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sang Kuryang. Dan mereka tinggal bersama anjing kesayangan bernama Tumang. Sang Kuryang senang sekali berburu. Ia selalu ditemani Tumang ketika sedang berburu. Sang Kuryang dapat menangkap kambing hutan dan rusa. Sang Kuryang senang sekali bila dapat menangkap binatang-binatang tersebut. Pada suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati manjangan. Maka Sang Kuryang dan Tumang pun pergi ke hutan. Di hutan sedang tidak ada yang manjangan. Yang ada malah babi hutan yang ternyata perwujudan seorang dewa yang sedang dikutuk. Tumang yang tahu pun langsung menghalangi Sang Kuryang yang hendak memanah. Tiba-tiba panahnya itu pun melesat dan tepat mengenai jantung Tumang. Cus, Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sang Kuryang pun mengambil hati Tumang dan membawanya ke rumah. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati manjangan. Dayang Sumbi yang semulanya tidak curiga mendadak merasa aneh karena tidak mendapati Tumang bersama Sang Kuryang. "Di manakah Tumang yang tadi ikut bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun bingung. Ia tidak mengira bahwa ibunya akan bertanya demikian. Sang Kuryang pun tidak dapat berbohong. "Maafkan aku, Ibu. Sebenarnya hati yang tadi Ibu makan adalah hati Tumang. Aku tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Ia pun memukul kepala anaknya dengan centong hingga meninggalkan bekas luka di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa sebenarnya Tumang itu. "Tumang itu ayahmu, Sang Kuryang. Mengapa kamu tega membunuhnya?" Akibat perbuatannya itu, Sang Kuryang pun pergi mengembara. Ia pergi ke seluruh penjuru dunia. Ia pun tumbuh menjadi laki-laki yang besar. Ia pun mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian, pulanglah ia hutan masa kecilnya. Ia ingin meminta minum kepada pemilik salah satu pondok yang ada di situ. "Nyai, bolehkah saya meminta minum? Saya adalah pengelana yang baru saja sampai dari pengembaraan yang sangat jauh," pinta Sang Kuryang kepada pemilik pondok. "Baiklah Kisana, kalau boleh tahu, siapakah sebenarnya nama Kisana?" "Nama saya Jaka." Mereka berdua tidak sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak. Pada suatu sore, Sang Kuryang ingin melamar Dayang Sumbi. Tanpa sengaja, Dayang Sumbi melihat tanda di kepala Sang Kuryang. Ia terkejut. Ternyata Jaka adalah anaknya Sang Kuryang. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, Dayang Sumbi pun mengajukan permintaan. "Kamu harus membuat danau dan perahu dalam satu malam." Jaka atau Sang Kuryang pun menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Dayang Sumbi.
Ia pun mengerahkan seluruh makhluk gaib untuk membantunya membuat perahu dan danau. Dayang Sumbi pun gelisah. Ternyata pekerjaan Sang Kuryang sudah tidak banyak lagi. Dan pagi pun masih lama. Ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pekerjaan Sang Kuryang gagal. Tuhan pun mendengar doanya itu. Lalu terdengar suara ayam jantan berkokok. Tandanya pagi sudah datang. Para jin yang tahu pun langsung kembali ke alamnya. Tinggal Sang Kuryang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu buatannya itu dan jatuh terbelengkup di suatu tempat dan menjadi gunung. Dan sekarang orang-orang menyebut Gunung Tangkuban Perahu. Demikian cerita dari Bona. Pesan moralnya adalah kita harus menghormati orang tua kita dimanapun dan kapanpun. Ambil satu buku dan baca. Beri makan otakmu dengan membaca. Saya cinta buku.